Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 meliputi muatan pelajaran IPS dan SPDP. Adapun kompetensi dasarnya yaitu IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Untuk SPDP yaitu memahami patung. Kita masuk ke materi yaitu tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Kondisi ekonomi negara Indonesia yaitu Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Untuk kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam, yaitu Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara Malaysia, penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Negara Singapura merupakan pengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Dan Thailand juga merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand dijuluki sebagai Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan juga lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat juga 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Untuk negara Kamboja, sebagian besar penghidupan untuk perekonomiannya yaitu penduduk Kamboja itu sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu yaitu terutama kayu jati. Kemudian beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, setelah kita mengetahui negara-negara yang termasuk anggota ASEAN dan juga kegiatan ekonominya, pastinya di setiap negara itu memiliki ikon. Ikonnya yaitu berupa patung. Pada contoh itu adalah ikon untuk negara Singapura, yaitu sebuah patung singa. Nah, kita akan mempelajari tentang patung. Patung. Membuat patung dengan teknik konstruksi. Apakah itu?
yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Berikut ini merupakan salah satu contoh patung konstruksi yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya di Kota Banjarmasin. Itu merupakan patung bentuk hewan, yaitu hewan bekantan yang merupakan ikon Kota Banjarmasin. Dan masih banyak lagi kota-kota yang lain di Indonesia yang memiliki ikon berupa patung konstruksi. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.